Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kelompok 2. Apa kabar nih semuanya? Masih kuat kan puasanya? Perjalanan puasa kita sudah lebih dari setengah. Semangat semuanya. Kali ini Kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis dan pilihan strategi. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Oke, selamat mendengarkan. Enjoy! A. Karakteristik dari analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pemilihan strategi haruslah dijalankan secara hati-hati dan bertanggung jawab, karena pemilihan strategi berdasarkan alternatif strategi yang akhirnya akan dieksekusi. Satu strategi untuk diterapkan selama proses implementasi mempertaruhkan segala komitmen dan sumber daya perusahaan dalam jangka panjang. Agar proses analisis dan pemilihan strategi efektif, maka perlu diketahui sifat analisis dan pemilihan strategi berikut ini. Yang pertama, sebagai langkah awal untuk menetapkan tujuan jangka panjang. Yang kedua, sebagai proses menghasilkan strategi alternatif. Yang ketiga, memilih strategi yang akan dilaksanakan. Yang keempat, analisis strategi dan pilihan strategi mencoba menetapkan macam tindakan alternatif yang terbaik bagi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Proses menciptakan dan memilih strategi. Ahli strategi tidak pernah mempertimbangkan semua alternatif layak dapat dipertimbangkan bagi perusahaan, karena jumlah kemungkinan tindakan tidak terbatas dan cara mengimplementasikan tindakan itu juga tidak terbatas. Oleh karena itu, serangkaian strategi alternatif paling menarik yang bisa dikelola harus dikembangkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif. Hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan melakukan audit internal. Yang ketiga, seluruh partisipan dalam analisis dan pemilihan strategi harus memiliki informasi audit eksternal dan internal di hadapan mereka. Yang keempat, strategi-strategi alternatif yang diajukan oleh para partisipan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam satu atau serangkaian rapat. Baik, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu kerangka kerja analisis formulasi strategi. Strategi bisnis dibutuhkan oleh setiap jenis usaha, baik yang besar maupun yang kecil. Menurut Fred R. David dalam bukunya yang berjudul Manajemen Strategis Konsep, edisi 12, kerangka analitis perumusan strategi dapat diterapkan untuk semua ukuran dan jenis organisasi, serta dapat membantu para penyusun strategi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih strategi. Adapun kerangka perumusan analitis strategi menurut Fred R. David terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pertama, tahap input. Tahap ini berisi informasi input dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi. Adapun teknik dari tahap input ini terdiri dari matriks evaluasi faktor eksternal atau IFI. Yang kedua, matriks profil kompetitif atau GPM. Selanjutnya, yang ketiga, matriks evaluasi faktor internal atau IFE. Selanjutnya, tahapan yang kedua. Pada tahapan yang kedua, yaitu tahap pencocokan. Tahap ini berfokus pada penciptaan strategi alternatif yang masuk akan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal utama. Adapun teknik dari tahap pencocokan terdiri dari yang pertama, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT. Yang kedua, matriks posisi strategis dan evaluasi tindakan atau SPAC. Yang ketiga, matriks Boston Consulting Group atau BCG. Yang keempat, matriks internal eksternal atau IE. Yang terakhir yaitu matriks strategi besar.
Selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah tahap keputusan. Tahap ini menggunakan informasi input dari tahap 1 untuk secara objektif mengevaluasi strategi-strategi alternatif yang diidentifikasi dari tahap 2. Adapun teknik dari tahap keputusan adalah matriks perencanaan strategis kuantitatif atau TSPM. Tahap input dan tahap pencocokan. 1. Tahap input. Tahap input merupakan tahap pertama dari proses formulasi strategi. Pada tahap ini, dibuat ringkasan informasi dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi. Pada tahap input terdapat 3 matriks, yaitu matriks EFE, IFE, dan CPM. Informasi dari ketiga matriks inilah yang menjadi dasar untuk penyusunan berbagai matriks di tahap pencocokan dan tahap keputusan. Strategi perlu melakukan kuantitatif secara subjektif selama tahap awal proses perumusan strategi. Penilaian intuitif yang baik selalu dibutuhkan untuk menentukan bobot dan peringkat atau rating yang sesuai. Yang kedua, tahap pencocokan. Tahap pencocokan dari kerangka perumusan strategi terdiri atas 5 teknik yang dapat digunakan, yaitu matriks SWOT, matriks SPACE, matriks BCG, matriks IE, dan matriks strategi besar. Alat-alat ini bergantung pada informasi yang diperoleh dari tahap input untuk memadukan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Mencocokkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal merupakan kunci untuk menciptakan strategi alternatif yang masuk akal. D. Matriks SWOT, matriks SPACE, matriks BCG, dan matriks Grand Theory. Matriks SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu strategi SO atau kekuatan peluang, strategi WO atau kelemahan peluang, strategi ST atau kekuatan ancaman, dan strategi WT, kelemahan ancaman. Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Strategi ST menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Dan strategi WT merupakan teknik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Terdapat 8 langkah dalam membentuk sebuah matriks SWOT. Yang pertama, buatlah daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. Yang kedua, membuat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan. Yang ketiga, membuat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan. Yang keempat, membuat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan. Yang kelima, mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat hasil daripada strategi SO. Yang keenam, mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat hasilnya pada strategi WO. Yang ketujuh, mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat hasilnya pada strategi ST. Dan yang kedelapan, mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat hasilnya pada strategi WT. Matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan atau SPACE. Matriks ini merupakan kerangka 4 sudut pandang yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. Sumbu-sumbu matriks SPACE menunjukkan 2 dimensi internal dan keunggulan kompetitif dan 2 dimensi eksternal dan kekuatan industri.
Keempat faktor ini kiranya merupakan penentu terpenting dari posisi strategi keseluruhan suatu organisasi. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan matriks ini adalah yang pertama, pilih serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Yang kedua, nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala pertama, paling buruk sampai dengan 6 yang paling baik untuk Fs dan Is. Nilai-nilai variabel tersebut menggunakan skala -6 paling buruk sampai dengan -1 paling baik untuk Es dan Ca. Pada sumber Fs dan Ca, buatlah perbandingan dengan persaingan pada sumbu Is dan Es. Buatlah dengan industri lain. Yang ketiga, hitunglah rata-rata dari Fs, Ca, Is, dan Es dengan menjumlahkan nilai yang Anda berikan pada variabel dari setiap dimensi dan kemudian membaginya dengan jumlah variabel dalam dimensi yang bersangkutan. Yang keempat, petakan nilai rata-rata untuk Fs, Is, Es, dan Ca pada sumbu yang sesuai dalam matriks SPACE. Yang kelima, jumlahlah nilai rata-rata pada sumbu X, yaitu Ca dan Is, dan petakan hasilnya pada sumbu X. Jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu Y atau Fs dan Es dan petakan hasilnya pada sumbu Y. Petakan berpotongan kedua titik X dan Y tersebut. Yang keenam, gambarlah arah vektor dari koordinat 0,0 melalui titik perpotongan yang baru. Arah panah menunjukkan jenis strategi yang disarankan bagi organisasi, yaitu agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif. Matrik Boston Consulting Group atau BCG secara grafis menggambarkan perbedaan antara divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks ini memungkinkan sebuah organisasi multidivisional mengelola portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi relatif terhadap semua divisi lain di dalam organisasi. Grand Strategi Matriks merupakan alat untuk memformulasikan strategi alternatif didasarkan pada dua dimensi. Yang pertama, posisi yang kompetitif, dan yang kedua, perkembangan pasar. Kuadran pertama yaitu ada posisi strategis yang sangat baik. Yang kedua, konsentrasi pada pasar atau produk yang ada. Yang ketiga, pengambilan risiko secara agresif bila diperlukan. Kuadran yang kedua adalah yang pertama, evaluasi pendekatan saat ini. Yang kedua, bagaimana meningkatkan daya saing, dan yang ketiga, perkembangan pasar yang sangat cepat membutuhkan strategi yang intensif. Yang kuadran ketiga, bersaing dalam industri yang lambat pertumbuhannya. Yang kedua, posisi kompetitif lemah. 3. Perubahan drastis secara cepat. 4. Pengurangan biaya dan aset atau penghematan. Kuadran keempat, 1. Posisi kompetitif yang kuat. 2. Industri yang pertumbuhannya lambat. 3. Diversifikasi ke area yang memiliki pertumbuhannya yang menjanjikan. Tahap keputusan. Analisa dan keputusan menyediakan dasar untuk membuat keputusan-keputusan perumusan strategi. Teknik mencocokkan yang baru saja dibahas mengungkapkan strategi-strategi alternatif yang dapat dijalankan. Banyak di antara strategi ini kemungkinan diusulkan oleh para manajer dan karyawan yang berpartisipasi di dalam kegiatan analisis dan pemilihan strategi. Setiap strategi tambahan yang dihasilkan oleh analisis pencocokan dapat dibahas dan ditambahkan pada pilihan-pilihan strategi alternatif yang dapat dijalankan. Kemudian yang F, Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM.
Menurut Febrianti dan Susan, pada tahun 2014, KSPM merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi alternatif strategi yang sesuai atau terbaik bagi kondisi perusahaan. KSPM memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Serangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan atau bersamaan. 2. Membutuhkan para penyusun strategi untuk mengintegrasikan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan ke dalam proses pengambilan keputusan. 3. Menggarisbawahi hubungan-hubungan penting yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan strategi. 4. Meningkatkan probabilitas diperolehnya keputusan strategi akhir yang terbaik bagi organisasi. Meskipun demikian, KSPM memiliki kelemahan berupa selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi-asumsi para ahli. Sedangkan menurut Astuti dan Putri, pada tahun 2014, KSPM merupakan alat analisis yang dalam pengambilan keputusannya, analisis KSPM memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Matriks ini digunakan untuk mengevaluasi dan memilih strategi terbaik yang paling cocok dengan lingkungan eksternal dan internal. Alternatif strategi yang memiliki nilai total terbesar pada matriks SPM merupakan strategi yang paling baik. Aspek-aspek budaya dalam pemilihan strategi. Budaya adalah cara unik organisasi dalam melakukan bisnis. Hal itu merupakan dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan makna, serta menginspirasi komitmen dan produktivitas dalam suatu organisasi ketika perubahan strategi dibuat. Jika strategi perusahaan didukung oleh produk budaya seperti nilai, keyakinan, ritual, upacara, cerita, simbol, bahasa, dan pahlawan, manajer seringkali dapat mengimplementasikan perubahan yang dengan cepat dan mudah. Namun, jika budaya pendukung tidak ada dan tidak ditanamkan, perubahan strategi mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Budaya perusahaan mungkin bertentangan dengan strategi yang baru dan hasilnya akan membingungkan dan tidak jelas. Strategi yang membutuhkan lebih sedikit perubahan yang ekstensif membutuhkan waktu dan usaha yang perlu dipertimbangkan. Kapanpun dua perusahaan bergabung, penting bagi mereka untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kaitan antara strategi dan budaya. Politik pemilihan strategi. Taktik yang dapat digunakan oleh para politisi selama berabad-abad dapat membantu perencana strategi. Yang pertama, ekuifinalitas. Sering memungkinkan hasil yang serupa dapat dicapai dengan menggunakan cara atau jalur yang berbeda. Yang kedua, memuaskan. Mencapai hasil yang memuaskan dengan strategi yang dapat diterima adalah jauh lebih baik daripada gagal mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan strategi yang tidak populer. Yang ketiga, generalisasi. Menggeser fokus dari masalah-masalah spesifik ke masalah-masalah yang lebih umum mungkin meningkatkan pilihan-pilihan para perencana strategi untuk memperoleh komitmen organisasi. Yang keempat, fokus pada isu-isu yang lebih tinggi. Mengangkat masalah ke tingkat yang lebih tinggi, banyak kepentingan jangka pendek dapat ditunda demi kepentingan jangka panjang. Dan yang terakhir, menyediakan akses politis pada isu-isu yang penting. Keputusan-keputusan strategi dan kebijakan dengan akibat-akibat negatif yang signifikan untuk para manajer menengah akan memotivasi perilaku intervensi dari mereka. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 ya. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Baiklah, sekian dari kelompok 2. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.